perwakilan dari para organisasi profesi, dari IDI, PDUI, IBI Kota Bandung, beserta teman-teman bidan dari Ranting. Kemudian yang tidak lupa tentu teman-teman sejawat dari Puskesmas, rekan-rekan dokter yang selalu berjuang di garda terdepan, serta tidak ketinggalan yang saya sayangi tentu saja para bidan kebanggaan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Selamat menjalani Hari Bidan Internasional ya Ibu-Ibu Bidan. Semoga dengan semangat Hari Bidan Internasional kita semua bisa menyelenggarakan tugas-tugas kita. Baik, mohon izin admin saya bisa share screen ya untuk kita paparan hari ini. Mana dulu? Sudah muncul ya? Sudah, Dok. Dalam kesempatan hari ini saya diminta oleh Dr. Intan untuk menyampaikan bagaimana gambaran kematian ibu dan anak di Kota Bandung dalam kaitannya dengan penyakit tidak menular seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Kepala Bidang. Bapak dan Ibu, ini adalah beberapa dasar hukum dari penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang kita miliki, termasuk saat ini kita di Kota Bandung sudah memiliki peraturan daerah terkait sistem kesehatan daerah, di mana salah satu pasalnya adalah menyatakan mengenai kewajiban kita untuk menyediakan pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar. Nah, ini adalah arah kebijakan dari RPJMN 2020-2024, di mana salah satu strategi yang dicantumkan dalam RPJMN adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, termasuk dengan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ini kita menjadi target kita juga untuk menurunkan AKI dan AKB. Ini juga sejalan dengan RPJMD kita di Kota Bandung di tahun 2018-2023. Salah satu arah kebijakan kita adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Ini adalah gambaran beberapa masalah kesehatan ibu dan anak yang kita miliki. Berdasarkan Supas 2015, angka kematian ibu kita masih di angka 305, dan ini termasuk yang tinggi di negara-negara di benua Asia. Kita menargetkan di 2024 ini secara nasional turun menjadi 183 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Nah, mudah-mudahan angka ini bisa kita capai ya. Kemudian angka kematian bayi juga kita targetkan 16 per 1.000 kelahiran hidup di 2024. Kemudian juga banyak permasalahan-permasalahan lain seperti stunting, pelayanan keluarga berencana, imunisasi dasar lengkap, ASI eksklusif, dan sebagainya. Dan ini rasanya saling berkaitan dengan kondisi penyakit tidak menular, di mana saat seorang ibu memiliki penyakit tidak menular, tentu risiko permasalahan pada janin juga menjadi meningkat. Ini target-target kita di tahun 2020. Ancaman dari COVID yang mendera kita sejak tahun lalu ini meningkatkan risiko kematian ibu, tapi memang sampai hari ini kita belum terima angka secara nasional apakah terjadi peningkatan atau tidak. Nah, secara nasional, penyebab kematian ibu tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Rusya di awal, memang terjadi pergeseran di mana hampir sepertiga kematian ibu, lebih dari sepertiga kematian ibu itu terjadi justru karena gangguan hipertensi. Kalau zaman dulu masa-masa kita sekolah yang kita ketahui penyebab kematian ibu terbanyak itu karena perdarahan, karena infeksi. Tapi saat ini justru sudah bergeser. Memang sesuai dengan kondisi yang tadi dipaparkan Ibu Kabid, gangguan hipertensi itu menjadi penyebab pertama, termasuk diantaranya preeklamsi. Kemudian kematian ibu itu terbanyak pada saat nifas, pada saat pasca salin,
dan memang terbanyak 70%-nya itu terjadi di rumah sakit. Ya, jadi ini memang kalau kita bisa lihat datanya, memang kematian yang terjadi itu karena komplikasi yang sudah cukup parah dan kematian pun terjadi di rumah sakit. Ini adalah penyebab kematian neonatus terbesar terjadi karena komplikasi pada saat intrapartum diikuti dengan gangguan respiratori dan kardiovaskular. Pada kematian balita juga lebih dari setengah kematian itu dihubungkan dengan kejadian di masa perinatal yang menimpa bayi tersebut. Jadi memang sangat penting sekali kita melakukan pengawasan pada saat kondisi bayi neonatal. Nah, ini adalah tempat kematian neonatal dan bayi itu sama. Saat ini lokasi kematian terbanyak terjadi juga di rumah sakit. Kalau kita lihat data mengenai tempat ANC dan persalinan berdasarkan riset kesehatan dasar di 2018 kemarin, ternyata hampir setengah dari ANC yang dilakukan oleh ibu hamil itu memang dilakukan di praktek dokter dan bidan. Dan 80% pemberi pelayanan ANC adalah ibu-ibu bidan kita ya, hatur nuhun. Kemudian tempat persalinan juga didominasi di praktek bidan. Sehingga memang tidak salah hari ini P2 PTM dan Keswa menggandeng ibu-ibu bidan, kita berkolaborasi karena memang ibu bidan memegang peranan penting dalam pemberian layanan ANC bagi ibu hamil dan juga pelayanan persalinan. Kami akan menyampaikan gambaran kematian ibu dan bayi di Kota Bandung, Bapak dan Ibu, meskipun di tingkat nasional angka kematian penyebab kematian ibu terbanyak adalah oleh hipertensi. Namun di Kota Bandung, data yang kami miliki masih disebabkan oleh perdarahan, penyebab terbanyaknya. Ini jumlah kematian ibu dan bayi 3 tahun terakhir di 2021 ini, data yang kami terima hingga akhir triwulan pertama kemarin, di akhir bulan Maret. Kalau kita lihat, angka kematian ibu cenderung tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Kematian bayi lumayan terjadi penurunannya di tahun kemarin. Nah, harapan kami sih memang angka inilah yang terlaporkan, memang mudah-mudahan ada kecenderungan penurunan, mudah-mudahan, dan itu tentu bisa kita realisasikan dengan upaya bersama. Nah, ini penyebab kematian di tahun 2020 dan kami coba sandingkan dengan di penyebab kematian triwulan 1 2021. Jadi memang penyebab terbanyak hampir setengahnya masih oleh perdarahan. Kemudian di tahun 2020 seperempatnya disebabkan oleh penyebab lain. Penyebab lain itu antara lain karena infeksi COVID, kemudian kelainan paru, kelainan jantung, nah seperti itu. Kemudian ada hipertensi dalam kehamilan ini menempati urutan keempat kalau di Kota Bandung. Untuk triwulan 1 2021 dari 4 kasus yang terlaporkan belum ada kasus hipertensi dalam kehamilan. Harapan kita sih memang ke depan jangan ada gitu ya, harapan kita karena bisa kita deteksi sejak dini dan kita lakukan penanganan sejak awal. Nah, ini karakteristik kematiannya, jadi 50% karena perdarahan, satu kasus itu karena kelainan jantung, satu kasus karena lain-lain adanya infeksi. Kemudian periode kematian ibu itu keempatnya pada saat nifas, penolong persalinan pertama oleh bidan, dan 3 orang oleh dokter spesialis. Penolong persalinan terakhirnya 3 orang oleh dokter spesialis dan 1 orang oleh dokter umum. Keempat kematian terjadi di rumah sakit. Kemudian ini karakteristik lain, kalau kita lihat masih ada permasalahan dari akses pembiayaan karena ternyata 75% dari kematian ibu yang terjadi di triwulan 1 kemarin tidak
memiliki jaminan kesehatan, tapi masih ada satu orang yang tidak memiliki jaminan. Sementara kita ketahui Kota Bandung saat ini sudah dalam status UHC. Jadi seharusnya permasalahan jaminan kesehatan itu tidak terjadi. Kemudian kalau dari lihat faktor risiko lainnya, keempat ibu sudah mendapatkan pelayanan ANC lengkap minimal 4 kali sepanjang kehamilan. Kemudian status gizinya juga dilaporkan normal. Namun dari usia ini kalau kita lihat 4 terlalu, ini masih ada ibu yang meninggal di usia lebih dari 35 tahun. Jadi memang risiko tinggi untuk terjadinya komplikasi pada kehamilan. Kemudian ini masih dengan status gravidanya juga masih ada dengan grande multiparaya yang lebih dari 4. Kemudian keempat ibu ini tidak ber-KB. Jadi ini menjadi PR kita bersama untuk meningkatkan capaian status KB dari pasangan usia subur. Nah, kemudian ini karakteristik kematian bayi dari 17 kasus yang kami terima, hampir setengahnya terjadi akibat asfiksia. Periode kematian terbanyak itu pada saat neonatal dini, penolong kegawat daruratannya pertama itu kebanyakan oleh dokter umum, diikuti oleh bidan, 2 orang oleh dokter spesialis anak, ada yang oleh keluarga yang tidak ditolong, dan ada yang juga bahkan oleh paraji. Penolong kegawat daruratan terakhirnya ini 7 orang oleh dokter umum, 3 orang dokter spesialis anak, 2 orang oleh bidan, 3 orang tidak ada penolong, 1 orang oleh paraji, 1 orang tidak ada data. Jadi ini kami dapatkan datanya dari autopsi verbal dan ada autopsi verbal yang belum lengkap. 12 kematian bayi terjadi di rumah sakit, 1 orang terjadi di rumah, 1 orang terjadi di puskesmas, tapi ada 4 bayi yang meninggal di rumah, jadi belum sempat dibawa ke vaskes. Ini karakteristik lainnya, kita lihat masih permasalahannya juga sama, akses pembiayaan juga masih menjadi masalah dalam kejadian kematian bayi di Kota Bandung. Kemudian izinkan kami menyampaikan bagaimana kebijakan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, bahwa ini tadi kita mempunyai pesan dari RPJMN kita untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan itu dimulai dengan menjamin pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak sekolah. Jadi pesan dari Bapak Presiden kita, jangan sampai lagi ada stunting, kematian bayi, ataupun kematian ibu. Dan itu tentu menjadi PR kita bersama ya, untuk memastikan memang kematian bayi dan ibu bisa kita turunkan. Nah, semua kegiatan tadi kita lakukan dengan pendekatan siklus hidup, continuum of care. Di kesempatan kali ini kita akan fokus pada pelayanan ibu hamil dengan memberikan ANC berkualitas, pemberian tablet multivitamin, tablet tambah darah dan asam folat, pemberian konseling, pemanfaatan buku KIA. Jadi saat ini Bapak dan Ibu nanti teman-teman dokter bisa melihat buku KIA yang terbaru terbitan 2020, itu sudah sangat lengkap. Termasuk di situ ada lembaran untuk hasil pemeriksaan dokter. Kenapa saat ini ditambahkan? Karena kita dari Kementerian Kesehatan sudah mengarahkan untuk perubahan alur pelayanan ibu hamil, di mana dokter harus melakukan pemeriksaan kehamilan. Nanti kita lihat. Sebelum ke situ, kami mau mencoba mengingatkan lagi mengenai kebijakan pelayanan kesehatan ibu dan anak ini menjadi salah satu indikator dalam SPM bidang kesehatan. Kita lihat ini beberapa regulasi terkait SPM.
Sehingga kalau kita lihat di sini, SPM termasuk bidang kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab kita selaku tenaga kesehatan, tapi juga menjadi tanggung jawab kepala daerah, tanggung jawab teman-teman di instansi lain, karena saat ini SPM termasuk bidang kesehatan itu menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah. Jadi kita sih dapat cukup berbangga dalam hal ini upaya kita mudah-mudahan mendapat dukungan dari berbagai lintas sektor. Bapak dan Ibu, kegiatan yang kita selenggarakan hari ini menurut saya dan Dr. Intan dapat sekaligus menggandeng mensasar 3 indikator SPM. Jadi mengapa penting sekali kita melakukan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, karena dengan sedikit mungkin energi yang kita keluarkan, apalagi di masa pandemi ini tentu teman-teman di pelayanan tenaganya banyak yang tersedot untuk penanganan COVID, sehingga sangat penting untuk kita membuat alur pelayanan sedemikian rupa dengan melibatkan seluruh lintas tenaga kesehatan, sehingga dengan satu kegiatan kita dapat mencakup beberapa indikator target kinerja yang diamanatkan pada kita. Jadi dengan melakukan pelayanan kesehatan ibu hamil, sekaligus juga melakukan screening pada usia produktif, dan kalau ternyata ibu hamil tersebut diketahui memiliki hipertensi, nah kita juga bisa bisa memenuhi target pelayanan kesehatan penderita hipertensi. Kenapa kami mengundang juga teman-teman Dokter Intan, tepatnya mengundang teman-teman dokter, karena memang saat ini pelayanan kesehatan ibu hamil tidak bisa hanya dilakukan oleh ibu-ibu bidan, tapi teman-teman dokter harus terlibat langsung dalam pelayanan ibu hamil, dalam ANC ibu hamil. Nah, memang kalau kita melihat Permenkes 4 2019 tentang standar pemenuhan teknis SPM bidang kesehatan, di mana pelayanan kesehatan ibu hamil harus memenuhi standar kuantitas maupun kualitas. Memang kita lihat kalau di sini standar kuantitasnya itu masih 4 kali minimal selama satu periode kehamilan ibu tersebut, yaitu 1 kali pada trimester pertama, 1 kali trimester kedua, dan 2 kali trimester ketiga. Namun saat ini sedang dibuat Permenkes baru, draftnya sedang disusun, di mana nanti standar kuantitas ini bertambah menjadi 6 kali. Jadi nanti kita mulai tahun ini sudah mulai membiasakan dan menghitung pelayanan ANC itu menjadi K6. Ini standar kualitasnya yaitu 10T. Jadi semua pelayanan yang diberikan setiap ibu kontak dengan pelayanan kesehatan ini minimal 10T ini terpenuhi. Nah, ini berdasarkan pedoman ANC yang terbaru dan juga di buku KIA, ANC saat ini dilaksanakan minimal 6 kali selama masa kehamilan. 2 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, dan 3 kali di trimester 3. Trimester 1 ini, K1-nya harus dilakukan oleh dokter. Dan dokter melakukan screening kesehatan ibu secara komprehensif, termasuk screening penyakit tidak menular. Karena kita ketahui ibu hamil juga masuk dalam sasaran usia produktif ya teman-teman. Kemudian nanti di trimester 3, di kunjungan kelima atau K5, dokter juga melakukan pemeriksaan lagi 1 kali lagi, dijadwalkan 1 bulan sebelum tanggal taksiran persalinan, untuk memantau bagaimana kondisi kehamilan ibu, apakah sehat atau memerlukan rujukan, sehingga apakah nanti dalam persalinannya perlu dilakukan di Fasiankes rujukan, dan itu memungkinkan kita membuat rujukan secara terencana. Jadi diharapkan dengan rujukan terencana, komplikasi-komplikasi penyulit yang mungkin dihadapi oleh ibu juga bisa kita hindari. Nah,
Kemudian juga ini karena kita juga masih menghadapi pandemi COVID sehingga harus menyesuaikan pelayanan di era adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca, ini kami sarikan dari pedoman pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir di masa adaptasi kebiasaan baru di revisi yang buku revisi yang kedua, buku panduan revisi kedua. Nah, ini kalau kita lihat di trimester 1 utamakan dulu dengan teleregistrasi, kemudian di screening dulu untuk faktor resiko dan gejala COVID. Kalau ada gejala, kita rujuk dulu untuk pemeriksaan diagnostik COVID-nya. Kalau tidak ada gejala, lakukan screening oleh dokter di FKTP, termasuk pemeriksaan USG bila memungkinkan. Jadi pemeriksaan USG ini bukan sesuatu yang wajib, tapi bila dimungkinkan oleh dokter, terutama dokter-dokter di FKTP yang memang sudah mendapatkan kompetensi tambahan untuk melakukan screening USG maternal. Kemudian nanti ANC di trimester 1 dan 2, juga ANC keempat di trimester 3 yang dilakukan oleh ibu bidan, boleh dilakukan oleh bidan. Ini juga silahkan dilakukan sesuai penyesuaian sesuai kondisi pandemi COVID. Bagaimana kalau ibu hamil kontak pertamanya ketemu oleh bidan, apakah tidak diberikan pelayanan atau bagaimana? Jadi kalau misalnya memang ibu hamil untuk K1-nya, kontak pertamanya ketemu ibu bidan, tetap lakukan pelayanan yang memang biasa dilakukan oleh bidan, tapi ibu bidan punten merujuk ibu hamil tersebut kepada dokter, sehingga tetap saja di triwulan 1 ini ibu hamil harus kontak dengan dokter. Kemudian ini ANC di trimester 3, tadi ANC kelima, 1 bulan sebelum taksiran persalinan, kita harapkan juga ini harus dilakukan oleh dokter untuk menentukan faktor risiko, menentukan tempat persalinan, kemudian kita juga memastikan apakah ibu memerlukan rujukan terencana atau tidak. Nanti ANC terakhir, ANC ke-6, ini dilakukan oleh ibu bidan dan lakukan pelayanan berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya. Nah, ini kami merangkum cakupan pelayanan K1 maupun K4 mulai dari tahun 2019 hingga triwulan 1 2021 kemarin, Bapak dan Ibu. Kita lihat kalau K1 lumayan ya, cukup di 2019 bahkan 100%. Dan di 2020 juga meskipun pandemi ini mencapai 92%. K4-nya terjadi penurunan, dan di 2020 ini cukup jauh, hanya 84%. Barangkali memang ini karena kondisi pandemi, tapi mudah-mudahan di tahun ini dengan pemulihan layanan, dengan penyesuaian alur layanan, maka K1 dan K6 kita ya, nanti kita akan mulai triwulan 2 ini kita akan menghitung K6-nya juga. Nah, ini kita harapkan juga bisa mencapai target. Karena kalau kita lihat dari evaluasi triwulan 1, di mana seharusnya target di triwulan 1 itu adalah 25%, kita lihat baik K1 maupun K4 masih terdapat kesenjangan yang cukup lumayan ya, kurang lebih 3-4%. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa dikejar juga di triwulan 2, 3, dan 4. Tentu dengan memastikan selain kuantitas, kita juga memberikan pelayanan yang berkualitas. Nah, ini cakupan penanganan penemuan komplikasi obstetri maupun neonatal. Kalau kita lihat di tahun 2019 pun cakupan targetnya cakupan yang didapat itu hanya 69%. Kita ketahui kalau target komplikasi obstetri ini kita harapkan adalah 15% dari ibu hamil, neonatalnya 20% dari sasaran neonatus. Kalau memang capaiannya segini, ya kita berterima kasih karena berarti memang sisanya mudah-mudahan memang ibu hamil tersebut
dalam kondisi kehamilan yang sehat dan normal gitu ya. Tapi menjadi permasalahan kalau kita ini underdiagnosed atau kita justru underreported juga. Jadi titip mudah-mudahan dengan pelibatan teman-teman dokter dalam layanan ANC, komplikasi obstetri maupun neonatal dapat kita deteksi secara dini, dan tentu yang paling penting adalah dapat kita atasi juga sejak dini. Karena di tahun ini sampai triwulan 1 ini capaiannya masih sangat jauh ya, baru 13% dan 12%. Dokter Intan ini izin melaporkan juga, kami mencoba merekap cakupan ibu hamil dengan hipertensi hingga triwulan 1 2021 ini sekota Bandung dari sasaran kita kurang lebih 41.000 ibu hamil itu yang terdeteksi memiliki hipertensi hanya 2,13%. Ini adalah cakupan dari masing-masing puskesmas. Kami rekap dari laporan ibu-ibu bidan koordinator yang diinput ke dalam Sikda. Teman-teman dokter dari masing-masing puskesmas, mangga dilihat juga, diamati angka yang muncul. Mudah-mudahan memang kondisinya memang segini ya, memang hanya sekian ibu hamil yang memiliki hipertensi. Mudah-mudahan tidak terjadi underdiagnosed atau underreported tadi gitu ya teman-teman. Karena ini masih ada beberapa puskesmas yang kasus hipertensinya 0. Kalau memang tidak ada, mudah-mudahan benar, alhamdulillah berarti semua ibu hamilnya dalam kondisi yang optimal. Tapi sekali lagi kami titip teman-teman dokter dan ibu-ibu bidan tersayang, mohon dilakukan screeningnya dengan baik, karena untuk kita memastikan bahwa memang tidak ada ibu hamil yang punya komplikasi. Nah, kami coba rangkum beberapa permasalahan yang muncul dari data yang kita miliki. Yang pertama, mulai dari cakupan penanganan komplikasi obstetri dan neonatal masih rendah, termasuk tadi ya deteksi dari hipertensi di kita juga masih rendah. Kemudian pelayanan kesehatan ibu hamil di Fasiankes memang belum terintegrasi. Kemudian penyelenggaraan penyesuaian layanan kesehatan ibu hamil di era adaptasi kebiasaan baru belum optimal. Kalau kita lihat dari cakupan K1 K4-nya juga belum mencapai target, sehingga masih ada permasalahan nih yang terjadi di lapangan, sehingga belum semua ibu mendapatkan pelayanan sesuai target yang telah kita tentukan. Kami coba lakukan simpulan juga rencana tindak lanjut yang perlu kita laksanakan bersama. Pertama, Bapak dan Ibu, teman-teman di Fasiankes, kami harapkan dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar, baik kualitas maupun kuantitas tadi, secara komprehensif, terintegrasi, dan berkualitas, sehingga dapat memberikan perlindungan pada ibu dan bayi dan menurunkan baik kematian ibu, kematian neonatal, maupun kematian bayi. Pelayanan antenatal yang komprehensif kami harapkan dapat memberikan layanan mulai dari pemberian promosi kesehatan, screening dan diagnosis, deteksi dini, serta pencegahan penyakit pada ibu hamil, termasuk screening penyakit tidak menular, sehingga dapat mencegah kesakitan dan juga kematian dari ibu dan bayi. Dan pelayanan antenatal yang terintegrasi kami mohon dapat diselenggarakan oleh tenaga kesehatan di Fasiankes secara bersama sebagai satu kesatuan dalam tim layanan. Jadi penting untuk kita menyelenggarakan pelayanan antenatal secara interprofessional collaboration. Jadi ANC di Fasiankes tidak hanya menjadi milik ibu bidan saat ini, tapi menjadi tanggung jawab bersama, baik dokter, bidan, perawat, tenaga ATLM, tenaga nutrisionis, tenaga promosi kesehatan, juga tenaga farmasi, untuk memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan layanan ANC yang berkualitas. Dan untuk layanan kesehatan ibu hamil di era adaptasi kebiasaan baru, mohon tetap dapat diselenggarakan dengan mengutamakan teleregistrasi dan telekonseling, sehingga kita tetap dapat menjamin kesehatan ibu maupun kesejahteraan janin untuk menghindari berbagai komplikasi dan juga kematian ibu dan bayi.
Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi kami haturkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari teman-teman P2PTM dan Keswa. Dan terima kasih juga untuk teman-teman sejawat dan ibu-ibu bidan yang sudah menyimak. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memberikan sedikit gambaran dan pada akhirnya memberikan sedikit masukan bagi teman-teman dalam menyelenggarakan layanan kesehatan ibu di Vaskes masing-masing. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Dewi. Terima kasih untuk materinya, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua pada peserta untuk membuka wacana kita mengenai situasi pelayanan kesehatan ibu yang ada di Fasyankes. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memperdalam lagi materi kita dengan narasumber kita yang selanjutnya. Beliau sudah bergabung bersama kita, Dr. Adi Pribadi, SPOG, konsultan kedokteran feto maternal. Selamat pagi, Dok. Sudah bergabung bersama. Selamat pagi. Baik. Terima kasih. Ya, saya bacakan terlebih dahulu mungkin untuk kurikulum kitanya ya, Dok ya. Mangga. Beliau Dr. Adi Pribadi saat ini bertugas di beliau saat ini sebagai Kepala Divisi Kedokteran Feto Maternal Departemen Obstetri dan Ginekologi RSUP Dr. Hasan Sadikin dari April 2018 hingga sekarang. Tanggal lahirnya Bandung 10 Januari 1970, alamat kantornya di Divisi Kedokteran Feto Maternal Departemen Obstetri dan Ginekologi. Saat ini beliau akan memaparkan mengenai deteksi dini dan tata laksana hipertensi pada kehamilan di FKTP. Mangga kepada Dr. Adi, kami persilakan, Dok. Terima kasih atas undangannya pada Ibu Kabir.